ya kau pulang nak. Mak merindu kamu nak. Mak sudah tak sabar untuk bertemu denganmu nak. Tunggu makmu nak. Mak datang, mak datang. Nah, kalau teman-teman pasti penasaran. Tapi saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Puin Mas Fedelina, kelas 4 PD SDN 012. Kali ini saya akan bercerita tentang Si Lancang Anak Durhaka. Cerita ini saya ambil dari buku cerita rakyat dengan pengarang Sabrur R. Sunardi, penerbit Adicita Karya Nusa. Dahulu kala di sebuah desa di daerah Kampar, hiduplah wanita miskin dengan anak satu-satunya yang bernama Si Lancang. Ayah Si Lancang sudah lama meninggal dunia. Mereka tinggal di gubuk reot yang sudah sangat tua. Kehidupan mereka sangat miskin karena hanya mengandalkan hidup dari buruh tani yang menggarap sawah milik orang lain. Setiap hari, Mak Lancang pergi bekerja demi menghidupi anaknya. Sementara itu, Si Lancang membantu emaknya dengan membela kambing milik tetangganya. Dengan hati yang gembira, Si Lancang bermain dengan kambing gembalanya. Mbek, mbek, mbek. Si Lancang bermain dengan kambing gembalanya. Suatu saat, Si Lancang duduk termenung. Si Lancang memikirkan kehidupan mereka yang serba kekurangan. Bagaimana cara mengubah nasib mereka yang sekarang? Aku harus membagikan mak. Aku harus pergi dari sini dan mencari uang yang banyak. Aku harus membagikan mak suatu saat. Setelah makan malam, Si Lancang menyampaikan niatnya kepada Mak Lancang. Betapa sedihnya hati Mak Lancang mendengar anaknya yang ingin merantau. Walaupun dengan berat hati, Mak Lancang mengizinkan Lancang untuk pergi merantau. Baiklah Lancang, mak izinkan kamu pergi merantau. Tapi kau jangan lupakan makmu. Jika kau sudah jadi orang kaya, segeralah pulang ke kampung. Jangan khawatir, Mak. Lancang pasti akan pulang. Lancang tidak akan melupakan Mak di sini. Keesokan harinya, Si Lancang pergi dari kampung halamannya dengan membawa bekal dan diiringi oleh doa ibu. Setelah bertahun-tahun merantau di negeri orang, Si Lancang menjadi pedagang yang kaya raya. Dia mempunyai banyak kapal dagang dan banyak istri yang semua berasal dari orang kaya. Suatu saat, Si Lancang mengajak istri-istrinya untuk berlayar jauh. Betapa senangnya hati istrinya karena diajak berlayar jauh oleh Si Lancang. Si Lancang menyiapkan persiapan sebagai perbekalan saat mereka pergi merantau. Saat berlayar, Si Lancang dan istrinya bernyanyi dan menari. Lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Haluan menuju ke laut dalam. Haluan menuju ke laut dalam. Lancang kuning berlayar malam, lancang kuning berlayar malam. Akhirnya, kapal Si Lancang melalui Sungai Kampar, yang dimana sudah sampai di kampung halaman Si Lancang. Kapal Si Lancang pun merapat di pelabuhan. Penduduk sekitar pelabuhan berdatangan melihat kapal Si Lancang. Sebagian dari mereka masih mengingat dan mengenal Si Lancang. Wah, Si Lancang, bagus sekali kapalnya. Dia sekarang sudah jadi orang kaya. Syukurlah ia masih ingat dengan anaknya dan kampung halamannya.
Kita pun memberitahu Mak Lancang bahwa anaknya sudah sampai di kampung halamannya. Mendengar hal itu, Mak Lancang menjadi sangat senang karena anaknya sudah kembali ke kampung halamannya. Akhirnya kau pulang, Mak. Mak merindukanmu, Nak. Mak sudah tak sabar untuk bertemu denganmu, Nak. Tunggu Makmu, Nak. Mak datang, Mak datang, Mak datang. Dengan tergesa-gesa dan berpakaian compang-camping, Mak Lancang pergi ke pelabuhan. Sesampainya di pelabuhan, Mak Lancang masuk ke kapal si Lancang, lalu dicegat oleh anak buahnya. "Hei perempuan kemar, jangan coba-coba masuk ke kapal. Cepat pergi dari sini." Tapi aku adalah Maknya Lancang. Mendengar ada keributan di luar, maka si Lancang pun keluar. Si Lancang melihat maknya dengan berpakaian compang-camping. Si Lancang pun berpura-pura untuk tidak mengenal maknya. "Bukan, dia bukan makku. Makku sudah lama tiada. Pengawal, usir dia dari kapalku." Anak buah si Lancang mengusir dan mendorong Mak Lancang dengan cara yang sangat kasar. Mak Lancang pun pulang ke gubuknya dengan perasaan yang sedih dan hati yang kecewa. Sesampainya di gubuknya, Mak Lancang mengambil seluruh pusaka sambil berkata, Ya Tuhanku, si Lancang sudah aku lahirkan dan aku besarkan dengan air susuku dan kasih sayangku. Namun setelah ia jadi orang kaya, ia tak mau mengakuiku sebagai maknya. Ya Tuhanku, tunjukkan kekuasaan-Mu dan kebenaran kepadanya. tiba-tiba terjadi hujan badai petir. Dah! 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 Dan menyambar kapal milik si Lancang. Mak, ampunkan Lancang, Mak. Lancang sudah durhaka terhadapku, Mak. Ampunkan Lancang, Mak. Ampun, Mak. Terdengar suara penyesalan dari si Lancang. Semua yang ada di kapal hancur tanpa bekas. Kain sutera yang dibawa si Lancang melayang-layang dan menjadi berikat kain. Lalu gongnya yang mewah jatuh dan menjadi sungai agung. Lalu tiang benderanya melayang-layang dan menjadi sungai tampak. Adapun pesan yang dapat kita ambil, pertama, kita tidak boleh melupakan kampung halaman kita sendiri. Kedua, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, orang tua merupakan tempat untuk berbagi kebahagiaan. Nah, demikian teman-teman cerita dari saya, si Lancang Anak Durhaka. Terima kasih.